Perkenalkan, nama saya Kartika Dewi N. NIM 290205001, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Etika Bisnis, dosen pengampu Pak Darmawan. Di sini saya akan menceritakan tentang contoh kasus pelanggaran etika bisnis di PT Megasari Makmur. Pelanggaran etika bisnis PT Megasari Makmur adalah perusahaan yang cukup terkenal dengan salah satu produk berupa obat nyamuk dengan merek HIM. Namun belakangan diketahui jika produk tersebut telah melanggar etika bisnis, banyak masyarakat telah mengenal produk tersebut sebagai obat nyamuk yang murah tetapi sangat efektif. Sayangnya merek itu pada akhirnya harus menarik diri dari peredaran. Alasannya karena mengandung zat aktif Propofol dan Diukos yang merupakan salah satu bentuk pestisida. Pihak kesehatan menilai jika zat tersebut sangat berbahaya untuk sistem kesehatan manusia, bahkan lebih parahnya bisa menyebabkan keracunan pada darah apabila terlalu banyak menghirup udara yang telah bercampur dengan produk HIT. Baca juga etika bisnis. Menurut para ahli analisis, permasalahan dalam berbisnis memagang sudah bukan rahasia lagi jika moral dan kejujuran adalah nomor satu. Dalam satu studi kasus produk HIT ini, kesalahan yang telah mereka lakukan memang cukup fatal sehingga harus menarik penjualan. Siapa yang salah? Dalam setiap perusahaan modern, apabila melakukan kesalahan dalam bentuk apapun, maka yang bertanggung jawab adalah kelompok tersebut. Apalagi ini merupakan bentuk tindakan secara sadar dan bersama-sama. Walaupun adanya pihak karyawan tidak dapat disalahkan karena dalam dapat birokrasi mereka memiliki faktor ketidaktahuan dan ketidakmampuan. Mengapa bisa terjadi? Perusahaan pada hakikatnya tersusun atau birokrasi atau sistem yang runtuh sistematis sehingga dalam sebuah keputusan tidak mungkin dilakukan oleh seorang studi. Jadi sudah pasti bentuk pelanggaran ini merupakan kesalahan bersama. Apabila mereka lebih peduli dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, maka tidak mungkin pelanggaran moral seperti ini akan terjadi. Oleh sebab itu, tidak akan alasan bahwa mereka kurang paham terkait zat-zat kimia. Yang ketiga, pelanggaran etika bisnis dalam berbisnis adalah standar formal dan formal hanya saja tergantung dari pelaku usaha tersebut. Bagaimana cara menerapkan pada organisasinya? Faktanya PT Megasari Makmur telah gagal mengaplikasi moral tersebut sehingga secara sadar melanggar prinsip kejujuran. Pelanggaran tertulis. Pada dasarnya perusahaan tersebut telah melanggar banyak peraturan dan dikenai pasal berlapis. Hal ini berdasarkan penetapan regulasi dalam UUD. Berikut ini pemaparan pasal 4 tentang hak konsumen, pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha, pasal 8 tentang larangan pengusaha melanggar standar bahan baku, pasal 19 tentang pengusaha yang harus diganti rugi atas tindakan yang keliru dari perusahaan yang harus diganti rugi atas tindakan yang keliru dari. Beberapa contoh pelanggaran etika bisnis PT Megasari Makmur tersebut sudah cukup membuatnya merosot, apalagi dari segi kepercayaan konsumen. Bagaimana tindakan penyelesaiannya? Untuk sebagai bentuk hukuman dan tanggung jawab dari pihak produsen, mereka bukan hanya sekedar meminta maaf, tapi juga bersedia untuk menarik seluruh produk obat nyamuk tersebut dari pasaran. Setelah itu mereka mengajukan surat perizinan untuk memproduksi lagi. Namun produk kali ini harus dipastikan sesuai dengan regulasi HIT. Aerosol yang baru oleh produsen diciptakan menggunakan formula yang berbeda dan tentunya bebas dari zat berbahaya seperti pada pelanggaran sebelumnya. Bahkan setiap zat yang akan mereka campurkan telah melalui proses uji yang panjang dan lolos dari izin pemerintah. Barulah pada tanggal 22 September 2006 lalu, produk HIT Aerosols yang benar-benar memperoleh perizinan untuk mengedarkan produknya secara resmi. Contoh pelanggaran etika bisnis terhadap produk HIT memang cukup membuat rugi banyak pihak, bahkan tanpa memperhatikan regulasi dan moral. Maka dari itu, perusahaan tersebut sama saja dengan bunuh diri.